Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang kemarin sempat bertanya ya. Padahal pertanyaan ini sudah sering saya jelaskan di video-video saya. Tapi untuk melengkapi pertanyaan tersebut saya akan coba jelaskan di video kali ini. Dan untuk teman-teman ya yang belum mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe, silahkan teman-teman klik tombol like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten video mengenai tentang budidaya pembenihan ikan lele ya. Oke teman-teman ya, dalam video ini saya ingin membahas mengenai tentang proses perawatan larva ikan lele dari nol sampai siap jual bibit ya. Buat teman-teman yang sedang belajar, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya teman-teman itu tidak salah paham menilai video saya ya, dan men-skip video tanpa menonton dari nol sampai selesai ya, supaya teman-teman paham ya. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, proses untuk perawatan larva ikan lele dari mulai nol sampai siap jual. Yang pertama, jika teman-teman seorang pemula, untuk proses pemberian pakan pada larva ikan lele ya, usahakan kita memberikan pakan alami ya, ataupun pakan hidup ya. Biasanya pakan hidup itu kita bisa berikan cacing sutra teman-teman ya. Jika teman-teman bertanya apakah ada pakan pengganti selain cacing sutra bang, sebenarnya ada teman-teman ya, yaitu adalah kutu air atau dapnya magna ya, ataupun DM ya. Sebenarnya DM sama kutu air itu menurut saya itu sama ya teman-teman ya, hanya saja ukurannya lebih besar dan lebih kecil. Tapi untuk normalnya, untuk pemberian pakan larva itu kita kasih pakan cacing sutra teman-teman ya. Dan untuk takaran pemberian pakan cacing sutra untuk awal itu berapa sih bang? Biasanya teman-teman sering bertanya ya, supaya apa? Supaya kita memberikan pakan cacing sutra itu harus ada takarannya teman-teman ya. Karena jika tidak ada takarannya, maka yang terjadi biasanya larva, jika kita berikan cacing sutra secara banyak ataupun secara over, maka cacing tersebut akan mati ya, dan akan menimbulkan amonia pada kolam tersebut ya. Dan secara tidak langsung ikan akan teracuni oleh amonia tersebut ya. Apalagi kalau larva tersebut itu dalam proses perawatan pemberian pakan cacing sutra ya, itu sangat rentan sekali teman-teman. Dan untuk takaran yang saya sarankan untuk pakan awal itu berikan setengah gelas saja teman-teman ya, untuk satu indukan atau satu pemijahan ya. Dan untuk proses pemberian pakan cacing sutra tersebut, kita bisa mencacah ya, ataupun istilahnya itu kita potong-potong ya cacing sutranya ya. Cacing sutra itu cacing yang halus itu teman ya, kayak rambut ya, bukan cacing tanah yang di darat. Jadi cacing sutra itu yang ada di air ya, biasanya dijual di toko-toko ikan hias ya. Dan setelah kita memberikan pakan cacing sutra, lalu kita bisa memberikan air kocoran ya, karena air kocoran itu sangat penting sekali teman-teman ya. Biasanya air kocoran tersebut itu biasa membantu suplai oksigen pada kolam ya. Dan untuk pemberian cacing sutra itu sendiri biasanya bertahap, dari mulai hari pertama sampai hari ke-7 ya. Untuk hari pertama tadi kita berikan cacing sutra sekitar setengah gelas, dan setelah hari berikutnya, hari kedua sampai hari ke-7, itu kita bisa berikan cacing sutra dengan tahapan-tahapan ataupun peningkatan secara
bertahap ya. Bisa kita lihat kondisi bibit kita ya. Jika bibitnya banyak, kita bisa tambahkan ya. Per hari itu kita bisa biasanya 1 gelas ataupun 2 gelas ya. Tapi untuk mengantisipasinya cukup kita memberikan misal ya, untuk hari pertama setengah gelas itu habis, hari kedua kita berikan 1 gelas ya, lalu hari kedua 1 gelas setengah, dan seterusnya ya. Jika rasa pakan tersebut itu sudah habis, maka kita bisa menambahkan pakan cacing sutra ya. Asalkan kita tidak memberikan pakan cacing sutra itu secara berlebihan, maka larva kita akan tetap aman ya teman-teman ya. Dan lagi ya teman-teman, yang saya sering sampaikan ya, air kocoran itu sangat penting sekali ya. Air kocoran itu harus mengalir 24 jam ya untuk di usia lele 0 sampai 7 hari ataupun 12 hari ya. Nanti setelah usia 12 hari ataupun penyortiran pertama, barulah kita bisa menghentikan air kocoran tersebut dan membagi larva menjadi beberapa bagian ya, ataupun memisah ya. Misal kita asal muasal itu 1 kolam, kita bisa pisah menjadi beberapa kolam ya, 3 ataupun 4 ya, dan kita bisa matikan air kocoran tersebut. Lalu setelah kita memberikan air kocoran sudah kita hentikan, maka kita harus mengganti pakan ya teman-teman ya. Pakan kita harus ganti menjadi pakan pelet ya. Pakan pelet dan por itu sama saja teman-teman ya, ataupun istilahnya itu pakan pabrikan lah ya. Itu kita bisa berikan pakan jenis PF 500 ya, ataupun Fengli 1 teman-teman. Dan Fengli 1 ataupun PF 500 itu kita bisa berikan dengan cara, kalau untuk PF 500 ya, kita rendam terlebih dahulu teman-teman ya. Rendam kurang lebih sekitar 1 menit ya, supaya pakan tersebut itu mengembang ya. Jangan sampai teman-teman memberikan pakan tanpa merendamnya terlebih dahulu ya, karena itu bisa membuat ikan tersebut mati secara mendadak ya. Kita rendam pakan tersebut. Kalau untuk Fengli 1 itu kita tidak perlu untuk merendamnya teman-teman ya, karena Fengli 1 itu pakannya kan semacam kayak serbuk ya. Jadi kita hanya cukup menaburkan pada kolam ya. Dan untuk menjaga kualitas air, kita bisa memberikan daun pisang ya sebagai tataan ataupun media untuk tempat ya memberikan pakan ya teman-teman ya, supaya pakan yang tidak termakan itu tidak jatuh secara langsung ke kolam ya. Biasanya kalau sudah jatuh di dasar itu ikan tidak akan mau makan teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-teman ya, setelah teman-teman memberikan pakan PF 500 atau Fengli 1, kita bisa mengganti pakan tersebut di usia kurang lebih sekitar 25 hari ya. Kalau untuk pemberian pakan Fengli 1 itu cukup kita berikan 4 atau 3 hari saja ya, sebagai pelatihan penggantian sampai ke PF 500 teman-teman ya. Setelah 3 hari baru kita PF 500, lalu setelah PF 500 kita 1 minggu kemudian baru kita bisa ganti pakan ke PF 800 teman ya, ataupun 10 hari bisa teman ya. 10 hari kemudian baru kita ganti ke PF 800 ataupun PF 1000 ya. Semakin semakin kecil pakan, maka semakin besar proteinnya ya. Itu dalam artian jenis PF ya teman ya. Jenis PF contoh Fengli 1, PF 500, PF 800 dan PF 1000. Jadi urutan pakan yang sesuai adalah Fengli 1, PF 500, lalu PF 800 dan PF 1000 ya. Itu dalam jangka 1 minggu kita harus ganti ya. Harus kita naikkan pakannya ya teman ya, atau butir-butirannya. Jadi tidak semua, perlu teman ketahui ya, tidak semua jenis bibit kita berikan pakan yang rata dengan sesuai yang saya ucapkan tadi ya. Karena biasanya untuk penyortiran itu kan ada yang kecil ya teman ya. Kalau yang kecil itu kita bisa kasih cacing sutra lagi teman ya. Tujuan kita memberikan pakan cacing sutra sebenarnya untuk mempercepat pertumbuhan bibit yang
mungkin pertumbuhannya agak lambat ya, ataupun sortiran tengah ataupun yang terakhir ya teman-teman. Dan setelah kita memberikan pakan tadi, usia panen untuk larva sampean panen bibit itu biasanya saya pribadi panen di usia 1,5 bulan teman-teman ya, itu sudah mulai siap jual. Dan ukuran yang saya jual biasanya dari mulai 35 sampai 57 maksimal ya teman-teman ya. Jarang saya membuat bibit atau ikan lele yang besar ya, karena permintaan yang sangat banyak, jadi tidak sempat saya pelihara larva sampai usia 12 ataupun besar lagi nggak sampai teman-teman ya. Pasti di usia kecil sudah rata-rata 35, 46 sudah habis ya. Dan mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Dan semoga buat teman-teman yang sudah subscribe video saya doakan semoga teman-teman sukses ke depannya dan menjadi petani ikan lele yang sejahtera ya, maju dan bisa membuat bibit yang berkualitas.